Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Damir Fasya dengan NIM 2210211775. Di sini saya akan melakukan presentasi case 4 blok GIS, yaitu malnutrisi dan juga infeksi askariasis dan adanya anemia defisiensi besi. Dimana dimulai dari seorang anak laki-laki, dia itu umur 3 tahun. Dia tuh didiagnosis stunting dengan askariasis dan juga anemia defisiensi besi, di mana dia memiliki banyak faktor risiko. Yang pertama dari sanitasi yang buruk, di mana dia itu anak itu tempat tinggalnya di kawasan yang padat, di mana padat ini bisa menyebabkan untuk infeksi penyakit itu lebih gampang untuk tertular. Lalu dia juga sering bermain tanpa alas kaki, di mana tanpa alas kaki ini bisa menyebabkan higienitas yang menurun, akhirnya bisa memasukkan adanya kotoran-kotoran atau penyakit yang akhirnya bisa masuk ke dalam tubuh. Lalu dia juga memiliki kuku panjang dan juga kotor. Ini salah satunya bisa menyebabkan penyimpanan ada patogen di kuku gitu. Jadi kukunya kotor, bisa dimakan, akhirnya bisa masuk. Lalu ditambah dia dengan imunitas kurang, karena tadi dia tuh imunisasinya belum lengkap, sehingga dia imunitas kurang, juga imunitas dari tubuhnya juga kurang, akhirnya bisa menyebabkan rentan terinfeksi. Lalu dia juga hanya diberikan ASI selama 4 bulan, padahal harusnya itu dia diberikan ASI selama 6 bulan eksklusif. Lalu setelah itu diberikan ASI lagi ditambah dengan Enpasi sampai umur 2 tahun. Baik, ini untuk lalu karena tadi dia rentan infeksi, ditambah dengan kukunya panjang dan juga kotor, dia itu bisa terinfeksi cacing. Contohnya itu cacing askaris, di mana cacing askaris ini biasanya ada di tanah dan telurnya itu bisa ada di kuku. Dan di kuku itu dia tidak mencuci tangan saat ingin makan, akhirnya dimakan, tertelanlah telur askaris tersebut. Di mana nanti telur tersebut akan menetas dan akan masuk ke usus halus dan akan terbentuklah larva filariform. Di mana larva filariform ini dia bisa merusak epitel dari usus halus, akhirnya di epitelium tersebut akan mengeluarkan sitokin L33 atau interleukin 33, di mana itu akan membuat sel T naif menjadi sel T helper 2. Nah, sel T helper 2 ini bisa mengeluarkan sitokin, ada interleukin 4 dan juga interleukin 5. Interleukin 4 ini untuk diferensiasi dari sel B menjadi sel plasma untuk pengeluaran antibody. Antibody nanti immunoglobulin E akan berkaitan dengan sel mast. Lalu juga ada interleukin 5 yang akan meningkatkan produksi sekresi dari eosinofil. Jadi eosinofil dan juga sel mast ini bisa membantu untuk menghancurkan cacing tersebut. Nah, ini kan tadi masih jadi larva ya di usus halus. Dia itu akan melakukan serangkaian kegiatan agar dia bisa menjadi cacing dewasa, di mana dia itu nanti akan masuk ke dalam sirkulasi darah dari usus halus tersebut. Nanti akan masuk ke hepar, lalu hepar nanti akan masuk ke jantung, dan jantung ini nanti akan dimasukkan lagi ke pulmo atau ke paru-paru. Nanti di paru-paru ini dia akan mengalami pematangan lagi dan dia akan keluar lagi ke faring. Lalu nanti dia akan ditertelan oleh esofagus. Dia akan tertelan, akhirnya dia akan menjadi cacing dewasa di usus halus. Jadi dia mendapatkan serangkaian kegiatan tersebut, akhirnya dia menjadi cacing dewasa. Di mana nanti cacing dewasa tersebut akan melakukan perkembangbiakan, akhirnya dia akan bertelur. Nah, bertelurnya itu bisa didapatkan di pasien itu dia ada fase telur cacingnya dinding 3 lapis. Nah, lalu cacing dewasa ini dia akan bisa menghisap nutrisi di usus halus, dan juga dia bisa gangguan absorpsi di usus halus, akhirnya menyebabkan terjadi defisiensi nutrisi. Jadi nutrisinya akan dimakan terus oleh cacing dewasa, akhirnya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan sangat kurang. Nah, lalu kita masuk ke faktor risiko yang lain. Dimana tadi dia ada pemberian ASI hanya 4 bulan, dia hanya makan 2 kali sehari dan cuma 5 sendok makan dengan lauk seadanya, jadi ini bisa jadi kurang protein juga. Lalu dia orang tua yang buruh bangunan di mana sosial ekonominya rendah, jadi bisa jadi untuk pemakanan juga kurang, untuk pengetahuan tentang gizi juga kurang, akhirnya asupan nutrisi yang masuk ke dalam anak tersebut itu kurang. Jadi dia kebutuhan nutrisi tidak tercukupi, akhirnya terjadilah defisiensi nutrisi. Lalu juga dia itu
diberikan konsumsi SKM atau susu kental manis. Jadi mungkin karena dia sosial ekonomi rendah, akhirnya dia tidak bisa membeli susu formula karena tidak ada ASI juga, akhirnya diberikan susu SKM. Dimana SKM ini tuh kaya akan laktosa dan juga sukrosa, dimana itu banyak sekali gula-gulanya, dan dia bisa dia setelah minum SKM ini dia bisa diare. Kenapa? Karena di dalam tubuh, apalagi di umur 3 tahun ini, untuk enzim-enzim laktasenya itu sedikit gitu. Ditambah dia juga masih pertumbuhan. Jika terlalu banyak laktosa, akhirnya laktosa yang tidak terpecah itu akan mengendap di usus halus. Akhirnya dia itu tuh osmolaritasnya tinggi yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan onkotik di lumen, intralumen. Akhirnya dia akan menarik air dari intravaskular ke intralumen. Jadi cairan yang itu jadi banyak di kolon gitu. Akhirnya menyebabkan feses itu akan menjadi cair. Jadi jadilah diare. Jadi diare akan terus diare osmotik, akhirnya absorpsi nutrisinya juga akan semakin turun gitu. Yang menyebabkan dia defisiensi nutrisi. Nah, lalu dari defisiensi nutrisi juga dia bisa menyebabkan defisiensi karbo berupa defisiensi gula dan juga glukosa, dan juga defisiensi Fe atau zat besi. Nah, untuk yang glukosa terlebih dahulu, di mana karena tadi dia defisiensi yang nutrisinya kurang, karbonya juga otomatis kurang, akhirnya glukosa di dalam tubuh juga kurang. Padahal glukosa ini berfungsi untuk pembentukan ATP ya. Jadi kalau glukosa kurang, dia harus mencari cara untuk agar ada untuk pembentukan ATP nanti. Nah, dari defisiensi yang glukosa kurang, akhirnya dia mendapatkan gula darah sewaktunya tuh menurun gitu, lebih turun. Nah, lalu dilakukanlah kompensasi karena harusnya kan dia terjadilah glikolisis, namun karena tidak ada glukosanya, jadi harus mencari cara bahan yang lain yang bisa dipakai untuk pembentukan ATP nanti, untuk pembentukan asam pirufat yang digunakan untuk ATP. Nah, ada dua cara, yaitu ada glikogenolisis dan juga gluconeogenesis. Kalau glikogenolisis itu dia akan pemecahan glikogen yang ada di hepar dan juga otot itu akan diambil dan akan dipecah menjadi glukosa. Nah, lalu karena banyak glikogenolisis, akhirnya glikogen dalam tubuh turun. Akhirnya yang di dalam massa otot kan glikogen banyak di massa otot juga, akhirnya massa ototnya turun. Nah, lalu juga ada gluconeogenesis atau pembentukan glukosa dari bahan yang lain, ada lipid dan juga protein. Di mana lipid juga kan bisa dipecah nanti melalui gluconeogenesis. Karena kan lipid itu merupakan jaringan adiposa, jadi lipidnya menurun, akhirnya jaringan adiposa juga ikut menurun. Nah, lalu di protein juga dia ikut menurun. Akhirnya protein ini berfungsi untuk, salah satunya jika banyak protein ini bisa untuk sintesis dari growth hormone dan juga IGF atau insulin growth factor untuk pertumbuhan gitu. Jadi kalau proteinnya kurang, akhirnya growth hormone dan juga insulin growth factor ini akan menurun, akhirnya pertumbuhan tulang juga akan ikut menurun. Nah, karena yang tadi dari BB-nya ikut menurun dan juga TB-nya akan ikut menurun, akhirnya dihitunglah Z-score-nya itu untuk BB per usia itu kurang dari -3 SD. Dimana itu masuk ke dalam kategori severe underweight. Dan juga kalau yang TB per usianya itu -3 SD itu masuk ke dalam kategori stunted atau pendek. Nah, sehingga menyebabkan jadi dia stunting dan juga ada wasting gitu. Lalu BB per TB-nya itu dia -3 SD, kurang dari Z-score dan juga kurang dari -2. Dimana ini masuk ke dalam kategori gizi kurang, akhirnya dia lebih kurus dari anak sebayanya. Nah, lalu untuk tata laksananya tadi kan, sebelumnya ada defisiensi dari anemia dulu, dari defisiensi besi. Karena nutrisinya kurang, akhirnya untuk pembentukan dari Hb itu akan turun. Karena ya Fe kan untuk pembentukan Hb, karena Fe juga salah satu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satunya, jadi jika terjadi defisiensi nutrisi, ada terjadi defisiensi Fe yang menyebabkan ada anemia defisiensi besi. Kenapa? Karena Fe ini dibutuhkan untuk pembentukan Hb. Kalau ya Hb berarti kan dari, ya karena nggak ada
FE-nya akhirnya tidak terbentuk HB-nya akan menurun. Jika HB ikut menurun, akhirnya HT juga ikut menurun atau hematokrit ikut menurun. Yang menyebabkan dia serum ironnya itu ikut menurun sehingga saturasi transferinnya ikut menurun, juga ferritinnya ikut menurun. Nah, lalu nitroprotoporfin tidak bisa berikatan dengan Fe untuk pembentukan HEM. Akhirnya pembentukan HEM-nya juga ikut menurun, menyebabkan HB-nya ikut menurun dan juga HT-nya ikut menurun. Nah, jika kejadian ini terjadi, akhirnya MCH dan juga MCHC itu untuk melihat pembentukan melihat bentuknya, apakah bukan melihat warnanya, apakah dia pucat. Jadi dia terlihatlah karena menurun semua eritrosit hipokrom atau lebih pucat. Lalu MCV untuk pembentukannya, apakah dia bentuknya normal atau tidak. Karena MCV-nya itu akhirnya eritrosit mikrositik itu kecil, dan juga anisositosis atau pembentukannya itu tidak seragam, bentuknya tidak seragam. Karena HB-nya kurang, akhirnya distribusi oksigennya juga ikut menurun. Karena kan HB digunakan untuk oksigen, untuk distribusi oksigen, jadi perfusi oksigen ke jaringannya ikut menurun. Akhirnya didapatkan juga dia konjungtivanya anemis dan juga lemas. Nah, ini udah semua. Akhirnya untuk tata laksananya, untuk cacing sendiri ini merupakan cacing Ascaris ya, Ascaris lumbricoides, dia akan membentuk Ascariasis. Nah, untuk dari guideline sendiri, jika dia itu anak yang belum pernah dia dengan gizi buruk dan juga belum pernah selama 6 bulan tuh meminum obat cacing, yang disarankan itu adalah Pyrantel Pamoat. Pyrantel Pamoat 1 tablet 125 mg. Ini untuk Ascarisnya. Lalu untuk anemia bisa diberikan ferrosulfat. Ini merupakan ya isinya zat besi atau Fe untuk pembentukan nanti HB-nya. Jadi ferrosulfat 3 mg per kilogram berat badan per hari. Namun karena ini adalah dia ada gizi buruk juga, jadi dilakukan dulu yang namanya 10 pilar tata laksana gizi buruk, dimana dibagi menjadi 4 fase. Ada fase ada fase stabilisasi, ada fase transisi, dan juga rehabilitasi dan tindak lanjut. Kalau stabilisasi dulu itu tuh dia di hari pertama dan hari kedua untuk tata laksananya. Lalu setelah itu transisinya dari hari ketiga hingga hari ketujuh atau minggu pertama. Lalu fase rehabilitasi itu minggu kedua sampai minggu ke-6, dan juga fase tindak lanjutnya itu minggu ke-7 sampai minggu ke-26. Jadi di dalam 10 pilar tata laksana itu ada 4 fase tadi kan. Nah, di fase stabilisasi ini ada yang pertama untuk mengatasi hipoglikemi. Jadi kalau gizi buruk dia bisa rentan terhadap hipoglikemi, bisa diberikan, jika dia hipoglikemi bisa diberikan glukosa, larutan glukosa 10%. Lalu untuk yang kedua ada mengatasi hipotermia. Jadi agar dia tidak hipotermia, bisa diberikan selimut, jadi dia dihangatkan gitu. Lalu ada juga untuk dehidrasinya. Nah, dehidrasi ini katanya kalau yang gizi buruk itu dia bisa rentan terhadap dehidrasi. Lalu jika dia ada diare, jadi bisa diberikan kalau ada diare, bisa dehidrasi ringan, bisa diberikan oralit. Lalu juga untuk yang kedua itu ada gangguan keseimbangan elektrolit, itu oralit juga. Lalu itu bisa diberikan untuk mengobati infeksi. Nah, jika ada infeksi bisa diberikan antibiotik spektrum luas seperti amoxicillin dan lain-lain. Nah, nanti kalau ini kan ada infeksi cacing. Nah, infeksi cacing itu diberikan setelah minggu kedua. Jadi seminggu pertama tuh jangan diberikan dulu. Nah, lalu setelah itu diberikan perbaikan dari zat gizi mikro, mineral, vitamin dan mineral diberikan. Namun untuk Fe itu jangan diberikan dulu, katanya diberikannya setelah anak sudah nafsu makannya sudah tinggi dan juga sudah berat badannya tinggi. Lalu yang ke-7 itu bisa diberikan makanan. Ini untuk stabilisasi dulu. Yang ke-7 itu diberikan makanan. Makanan itu bisa berupa formula 75, di mana di dalam 100 ml formula tersebut itu ada 75 kilokalori. Itu sedikit, dia itu tidak terlalu rendah protein dan juga rendah laktosa untuk gizinya gitu, dan kaya akan gizi makro dan juga mikro. Lalu setelah itu dilakukan fase transasi di hari ketiga hingga ke-7 itu diberikan makanan lagi. Jadi makanannya akan diganti dari formula 75 akan menjadi formula 100, di mana dalam 100 kilokalori ada 100 ml itu ada 100 kilokalori. Nah, lalu setelah itu persiapan buat
rehabilitasinya tuh dirawat jalan. Ya untuk makanannya itu harus dijaga, harus menggunakan isi piringku untuk peningkatan zat gizinya. Nah itu minggu ke-2 sampai minggu ke-6. Lalu setelah itu yang ke-9 itu mempersiapkan fase untuk tindak lanjut. Untuk tindak lanjutnya yang terakhir, dimana nanti untuk pemberian stimulasi tumbuh kembang, karena ini tumbuh kembangnya juga sedikit dilakukan tumbuh kembang, karena ini pasti tumbuh kembangnya lebih rendah daripada anak seusianya. Nah untuk total laksana farmakologinya itu adalah PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, karena dia sanitasinya buruk. Terus juga karena dia imunisasinya itu ada yang kurang, akhirnya bisa dirujuk ke spesialis anak untuk dilakukan imunisasi kejar. Jadi dijadwalkan untuk imunisasi kejar agar imunisasinya semuanya didapatkan oleh anak tersebut. Lalu untuk makanannya dia bisa berikan isi piringku yang sudah gizinya seimbang. Lalu untuk SKM-nya, jadi kita berhenti mengkonsumsi SKM agar dia tidak diare lagi. Lalu untuk edukasi ibunya ya untuk ASI jadi ASINya kalau bisa dia minum vitamin juga agar ASINya bisa banyak nanti kalau ada anak kembali. Lalu mungkin untuk sanitasi buruk, jadi melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.